warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmina, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri 004 Batu Ampar. Pada kesempatan ini akan mendemonstrasikan praktik coaching di tempat kerja. Pada kesempatan ini hadir bersama saya Mr. Bahar ya, yang akan menjadi coachee pada hari ini. Apa kabar, Mister? Alhamdulillah sehat, Urus. Urus apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Puasa kita hari ini ya. Alhamdulillah hari ini hari kedua ya. Ya, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, Mister, sebelumnya kita kan ada perbincangan, katanya Mister ini kan punya persoalannya, bukan persoalan sih, ada masalah yang harus diselesaikan di kelas ya. Kalau boleh Mister ceritakan masalahnya apa? Oke, benar sekali. Kalau saya itu di kelas itu menghadapi beberapa masalah, namun yang paling signifikan sekarang ini saya ini ada masalah terhadap 3 orang peserta didik ini, Bu Ros. 3 orang? Iya, ada 3 orang peserta didik saya ini mengalami keterlambatan dalam belajar, Bu Ros. Ya, maksudnya keterlambatan dalam bidang apa? Keterlambatan dalam bidang, ada beberapa hal keterlambatannya, Bu Ros. Kebetulan saya ngajar di kelas 2E ya, dari 34 orang siswa. Jadi 3 orang siswa ini dia mengalami keterlambatan dalam segi membaca terutama ya, karena dia sampai sekarang masih mengenal huruf aja, masih mengeja pun kadang masih kurang. Jadi baru tahap mengenal huruf gitu, Bu Ros. Jadi persoalannya pada belum lancar membaca intinya. Iya. Sehingga kalau belum lancar membaca itu apakah efek yang terbawa oleh pelajaran lain itu apa? Sangat, karena terutama di kelas 2 ya, karena saya fokusnya itu kan langsung ke materi-materi ya, materi-materi di kelas 2 penguasaannya lebih ke literasi, banyak membaca ya. Jadi makanya saya itu jadi bingung juga atau apa yang harus saya lakukan gitu. Karena 3 orang ini susah dalam membaca karena mereka baru kenal huruf aja gitu. Iya sih. Nah, sebenarnya yang Mister harapkan itu dalam kelas itu, termasuk anak yang bermasalah itu, inginnya seperti apa sih kelas itu idealnya menurut Mister, itu yang Mister inginkan? Jadi kalau menurut saya ideal kelas yang ingin saya inginkan itu adalah kelas yang mampu, itu peserta didiknya semuanya mampu ya, paling tidak itu mereka mampu dalam hal membaca ya, karena memang dalam pembelajaran di kelas itu membaca itu menjadi hal yang utama gitu. Jadi untuk mempelajari suatu materi mereka itu kan harus baca dulu, harus mengerti membaca dulu apa materi yang akan mereka pelajari gitu. Berarti menurut Mister membaca ini adalah hal yang esensial untuk mengikuti pembelajaran lainnya. Betul. Baik, sekarang dari persoalan Mister yang Mister hadapi itu, apakah Mister sudah melakukan upaya-upaya untuk perbaikan dari persoalan ini? Jadi dari 3 orang peserta didik ini, upaya yang telah saya lakukan itu pertama itu itu seperti biasa ya. Jadi di akhir waktu pembelajaran saya itu sudah melakukan bimbingan khusus ke mereka itu dari ketiga orang ini di luar dia dilakukan bimbingan khusus di luar jam pelajaran pokok gitu. Namun setelah beberapa bulan saya melakukan bimbingan khusus masih juga gitu. Jadi itu yang masih terasa bingung nih, apa yang harus saya lakukan ini sebenarnya. Saya udah lakukan bimbingan khusus, gunakan beberapa metode dalam membaca, mengenal huruf, tapi masih juga gitu keterlambatan dia itu. Iya, sudah. Yang jelas kan upaya sudah ada ini, dilakukan, tetapi hasil belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Benar sekali sebenarnya. Oke, sekarang coba kira-kira apa lagi yang rencana Mister nih setelah yang sudah dilakukan ini, kira-kira apa lagi yang ada di pikiran Mister ini untuk rencana lain supaya ada menghasilkan dari yang sekarang ini? Iya, ini kan sudah ada langkah-langkah. Mungkin ada lagi ide-ide Mister yang akan setelah ini saya ingin seperti ini lagi. Mungkin ada rencana Mister lagi ke depan. Mungkin setelah lebarannya saya akan melakukan proses bimbingan khusus lagi, tapi dengan cara itu kalau biasanya itu kan hanya mengenal huruf aja, jadi lebih ke
melihat aja lebih visual aja. Mungkin rencananya saya ini di tahap pembimbingan berikutnya ini saya akan melakukan bimbingan dua arah, jadi melalui audio visual. Jadi mungkin dia suruh menonton video dulu, video mengenal huruf gitu. Mungkin rencananya saya itu yang akan saya lakukan. Di mana itu kira-kira bisa dilaksanakan rencana itu? Kalau misalkan untuk tempat sih saya rasa tuh tempat tuh di mana aja ya, karena itu menggunakan handphone paling enggak ya. Jadi mereka mungkin nanti disediakan sebuah handphone gitu. Jadi saya putarkan video-video yang membimbing mereka, mengarah mereka untuk membaca. Jadi mereka mendengar, selain mendengar di sana juga ada teksnya. Jadi sambil mendengar mereka juga nanti akan mengulang kembali. Mungkin saya akan coba dengan cara itu, Bos. Kemudian waktu ini kan kita sudah melakukan tatap muka. Waktunya itu apakah dilakukan di dalam jam belajar atau Mister mengambil di luar jam mengajar? Seperti biasa, karena kalau dalam belajar itu lebih fokus ke kelas ya, untuk ke anak secara keseluruhan. Jadi rencananya saya itu mungkin saya akan melakukan bimbingan mereka tuh di luar jam lah, tetap di luar jam untuk 3 orang ini. Saya akan coba melakukan bimbingan secara audio visual tuh tadi. Kira-kira bagaimana nanti responnya? Bagus, saya rasa itu rencana yang boleh dicoba ya Mister ya. Bagi saya itu ide kreatif. Nah, untuk melaksanakan rencana-rencana Mister ini, kira-kira siapa yang Mister harapkan bisa membantu? Perlu nggak dukungan-dukungan atau bantuan dari orang lain? Itu udah pasti ya, jadi Mungkin siapa saja gitu. sangat membutuhkan dukungan terutama dari teman-teman sejawat. Tapi yang karena teman-teman saya juga mempunyai tugas yang lainnya, jadi mungkin nanti rencananya saya itu saya ingin ajak penjaga perpustakaan, Bu Ro. Oh, penjaga perpustakaan. Mungkin jadi bisa dilakukan di perpustakaan juga mungkin ketika melakukan bimbingan itu ya. Karena di sana mungkin banyak buku juga gitu. Jadi caranya mungkin seperti itu yang ingin saya coba gitu, saya lakukan. Jadi nanti selain penjaga perpustakaan mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa membantu, mendukung atau bantuan apa yang Mister harapkannya, dukungan atau apa? Selain penjaga perpustakaan mungkin dari segi apa ya, kepala sekolah mungkin. Jadi iya, saya pasti harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah juga dalam hal ini gitu. Dan mungkin saya akan membuatkan sebuah laporan ke kepala sekolah bahwa di kelas saya itu ada sebuah permasalahan gitu. Sangat-sangat menurut saya yang sangat signifikan sekali, apalagi saya udah di kelas 2 gitu. Karena biasanya kalau difokus di kelas 2 itu mau baca tulis itu sudah tidak difokuskan lagi karena dianggap mereka sudah ahli. Namun karena ada 3 orang ini yang masih bermasalah dalam hal tulis baca, mungkin perlu saya laporkan ke kepala sekolah dan membuat programnya. Dukungan apa yang kira-kira Mister tuh harapkan dari kepala sekolah itu? Bentuk dukungannya itu bagaimana? Dukungannya, saya rasa bentuk dukungan yang paling utama itu adalah mungkin yang paling saya butuhkan itu adalah fasilitas gitu. Mungkin saya bisa menggunakan laptop yang ada di sekolah lah, mungkin bisa menggunakan TV juga ya. Mungkin bisa saya menggunakan speaker aktif juga karena saya sangat membutuhkan itu. Selain handphone kan mungkin lebih jelas lagi, mungkin pakai laptop, pakai infocus, dan mereka lebih bisa bekerja sama lagi kan dalam mempelajari itu. Saya rasa itu. Terus selain yang disebutkan tadi dari rekan kerja, kepala sekolah, mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa mendukung rencana Mister? Yang tak kalah penting menurut saya itu orang tua ya. Karena kalah penting menurut saya adalah orang tua ya, Bos ya. Karena orang tua itu kan segalanya buat kita. Dengan ada kolaborasi antara guru dan orang tua juga, saya yakin dan percaya nanti hal ini dapat tercapai ya. Walaupun saya sudah melakukan sebelumnya, mungkin kekurangan saya itu saya kurang komunikasi sama orang tua. Jadi kadang-kadang anak itu ketika mau belajar dia tiba-tiba hilang gitu. Saya lagi sibuk apa, dia tiba-tiba hilang aja gitu. Yang 3 orang yang tak tahu kemana gitu ya. Jadi ketika saya ingin mengajar itu kadang-kadang tidak match gitu sama saya. Dia sudah jemput orang tua jadi dia pulang. Mungkin dukungan yang paling penting yang saya ingin lakukan tuh sama orang tua juga. Ya. Ya, dukungan maksudnya realnya, yang dukungan yang bisa diberikan dari orang tua untuk Mister itu seperti apa dukungannya?
dukungan yang saya harapkan dari orang tua yang pertama dari segi waktu ya, karena orang tua kan antar jemput Iya, anak betul. gitu, jadi ya antar jemput anak, jadi saya kira mereka itu dapat meluangkan waktunya lagi lah gitu buat anaknya. Mungkin kalau anaknya eh, biasanya pulang jam 10, mungkin untuk kegiatan berikutnya karena ini untuk melakukan bimbingan khusus ke anak mereka, mungkin dia pulangnya agak lebih terlambat. Jadi itu sih yang terutama gitu, waktu. Yang kedua itu mungkin saya juga butuh buntungan dari segi materi. Maksudnya materi itu dalam artian ya orang tua mampu membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan, bahan-bahan bacaan, misalnya beli Ya, buku-buku. Jadi selain dia bisa mempelajari di sekolah, dia juga bisa pelajari di rumah juga. Seperti itu sih. Oke. Setelah ada rencana-rencana tadi itu, saya rasa itu ide yang sangat bagus. Kemudian tentunya ya, biasanya dalam sebuah perencanaan itu kita sering menemukan hambatan-hambatan ya. Kira-kira dalam rencana di pikiran Mister ini, dari rencana yang akan dilakukan, kira-kira ada nggak hambatan yang akan dihadapi nantinya? Pasti ada ya Bu Rosmina, karena setiap apa yang kita rencanakan, apa yang ingin kita buat, apa yang kita lakukan tuh pasti ada hambatan-hambatan, terutama dari segi saya pribadi mungkin gitu. Karena ketika saya ingin mengajar, mungkin saya punya kesibukan lain, atau pergi keluar, atau melakukan diklat di luar, atau mungkin melakukan webinar secara online, ada jadwal meeting pas waktu itu. Jadi otomatis itu menjadi hambatan utama. Yang kedua mungkin dari segi peserta didiknya mungkin. Jadi dia kadang dia tidak masuk gitu, kita udah mempersiapkan ini alat-alat segala macam, dan tiba-tiba dia hari itu tidak datang gitu. Mungkin orang tuanya yang tak bisa menjemput dan segala macam. Jadi saya rasa nih dua faktor pokok yang paling saya rasakan hambatannya dari segi saya sendiri dan dari segi peserta didik. Kalau untuk dari yang lainnya saya rasa hambatannya bisa tercover sih. Dari hambatan itu, nah ini kembali lagi nih, kira-kira cara mengatasi hambatan itu gimana ini coba? Jadi mungkin jadi saya harus temukan lagi Jadi kalau dari ini Mister kan lagi banyak kegiatan untuk mengatasi itu, kira-kira gimana ini? Nah, itu dia tadi Boros sudah pertanyakan bantuan siapa saja yang saya butuhkan, gitu kan. Mungkin ketika saya tidak bisa nanti, makanya saya ajak tadi yang terpenting adalah dari penjaga perpustakaan tadi, karena saya melihat dari segi waktunya dia, terus dia juga berada di tempat yang tepat karena berbagai media, berbagai fasilitas yang ada di perpustakaan yang dapat menunjang bagaimana caranya agar anak ini bisa baca tulis dengan baik dan benar gitu. Jadi saya rasa saya perlu bekerja sama, berkolaborasi dengan sangat erat sama penjaga perpustakaan ini. Jadi ketika saya tidak bisa, ketika anak itu sudah siap untuk belajar ini, jadi saya minta bantuan dari penjaga perpustakaan itu. Kemudian tadi kalau yang tantangan yang kedua, kalau hambatan dan peserta didik, nah ini yang sangat berat ya Bu Ros ya. Jadi ketika kita udah siap, mungkin sudah siap dengan berbagai media, berbagai metode, berbagai cara meluangkan waktu kita juga untuk mengajar mereka, tapi ternyata mereka tidak ada, dan ini jadi hambatan juga. Nah mungkin ini salah satu cara yang ingin saya lakukan adalah home visit kali ya. Jadi setelah saya lihat beberapa hari dia tidak mengikuti, jadi mungkin saya perlu melakukan home visit ke rumah. Jadi apa alasannya, mungkin saya cari mengapa peserta didik tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan yang ingin saya lakukan itu gitu. Jadi salah satu hal yang saya lakukan, mungkin saya lakukan home visit. Nah, jadi apa yang sudah Mister sampaikan tadi, saya rasa itu rencana-rencana yang sangat bagus ya. Boleh kita coba, dan itu menurut saya memang sangat tepat untuk mengatasi persoalan Mister ini. Hanya sekarang kira-kira kapan Mister mau coba melakukan itu? Jadi untuk waktu ya Bu Rosmina ya. Kalau kemarin sebenarnya sebelum puasa ini saya sudah melakukan juga beberapa kali gitu ya, dalam 1-2 bulan, Februari sama Maret bulan lalu. Nah karena bulan puasa ini kami kan libur ini, jadi libur anak belajar di rumah, maksudnya libur belajar di rumah ya.
Jadi saya mungkin waktu yang tepat yang saya lakukan ini setelah Lebaran, insya Allah kan tanggal 9 itu kita udah masuk. Mungkin saya mulai itu 2 kali sampai 3 kali dalam seminggu waktunya. Itu mulai dari tanggal 9 lah di bulan Mei kalau insya Allah. Jadi kalau udah masuk. Kalau sekarang ini karena berbagai kegiatan juga di sekolah yang harus dilakukan, jadi saya rasa untuk bulan ini saya stop dulu nih untuk bimbingan khusus nih ke mereka gitu. Dan cara yang lalu itu kan sudah menurut saya sudah gagal gitu, jadi sudah hanya membaca mengenal huruf Mungkin tidak berhari-hari. gagal, tapi belum Belum dapat menghasilkan menghasilkan sesuai dengan sesuai harapan, apa yang ya. diinginkan ya. Ya. Jadi makanya Kita mencoba hal baru lagi. mencoba hal baru ini, bagaimana dengan metode yang baru, dengan hal yang baru, Ya. dan berkolaborasi bersama-sama teman yang lain. Saya rasa apa yang sudah Mister sampaikan tadi ya, mulai dari bagaimana cara mengatasi masalah persoalan anak yang 3 orang yang tadi tidak bisa membaca. Jadi ide-ide yang Mister sampaikan ini saya rasa itu sangat bagus. Dan menurut saya itu bagus dan patut dicoba. Jadi saya rasa sesuai dengan rencana Mister setelah Lebaran ini, Insya Allah. nanti mungkin ya dicoba. Saya rasa, saya yakin juga bahwa itu akan berhasil. Jadi Mister tetap semangat. Insya Allah, Semoga Boros, terima usahanya kasih untuk atas bimbingannya juga. mengatasi persoalan siswanya yang belum lancar membaca ini akan bisa teratasi ya Mister ya. Siap, Bu. Mister semangat. Saya juga butuh Ya. dukungan juga dari Bu Ros. Oh, insya Mungkin Allah. masukan-masukan yang Kita penting. akan tetap berkolaborasi dalam ini, Kolaborasi. adalah pekerjaan kita bersama. Demikian Bapak Ibu guru hebat, coaching kami dengan Mister Bahar pada hari ini. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.